Hujan guyur kawasan Gunung Semeru, sejumlah warga panik. Hujan deras mengguyur permukiman di kawasan sekitar Gunung Semeru, termasuk di wilayah Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada Selasa 7 Desember 2021 malam. Pantauan dari depan balai desa setempat, hujan berlangsung hampir 1 jam hingga membuat beberapa warga panik. Terlihat ada wanita lanjut usia yang memilih pergi ke tempat pengungsian saat hujan agak reda, dan sejumlah bapak-bapak berlalu lalang dan berkoordinasi dengan perangkat desa. Alat komunikasi berupa HT milik relawan yang bertugas terus didengarkan seksama sembari menunggu perkembangan dari petugas di posisi yang lebih atas, khususnya dari kawasan Kecamatan Pronojiwo. Saat hujan reda, jalanan utama depan balai desa sempat dilewati truk-truk besar mengangkut alat berat seperti ekskavator maupun jenis lainnya. Alat berat diminta turun dulu sementara ke tempat lebih aman, kata salah seorang pengemudi atau operator alat berat saat ditanya alasannya turun. Sementara itu, salah seorang relawan yang enggan disebut namanya mengaku usai hujan memang sempat terjadi banjir bandang di aliran sungai, namun tidak sampai menuju ke arah desa Sumberwuluh. Di atas juga masih belum deras dan volume air terus meningkat, banjir di sungai diperkirakan tidak sampai Sumberwuluh, kata dia. Pada Sabtu 4 Desember sore terjadi peningkatan aktivitas Gunung Semeru yang mengeluarkan awan panas dan berdampak pada daerah di sekitar gunung setinggi 3.676 meter dari permukaan laut MDPL tersebut. Ratusan warga terpaksa harus mengungsi ke berbagai tempat aman untuk menghindari awan panas di gunung api tertinggi di Pulau Jawa itu. Hujan deras kembali mengguyur kawasan lereng Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur selama hampir 1 jam pada Rabu malam, 8 Desember 2021. Dari pantauan di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, hujan disertai gemuruh dan sesekali mengeluarkan cahaya kilat sejak pukul 22.00 WIB. Tentu hujan seperti ini membuat kami was-was dan semoga tidak ada apa-apa, kata salah seorang warga Sumberwuluh di sekitar balai desa setempat. Dengan mengenakan jas hujan, pria parubaya tersebut juga sempat bertanya tentang keadaan wilayah lebih tinggi dari Sumberwuluh. Sekitar pukul 23.00 WIB, hujan mulai reda namun tetap gerimis dan membuat beberapa warga lainnya tetap berjaga-jaga. Pada Selasa malam 7 Desember 2021, hujan dengan durasi dan intensitas sama juga terjadi hingga mengakibatkan banjir bandang di beberapa sungai yang akhirnya berhulu di Gunung Semeru. Pada Sabtu sore 4 Desember 2021, aktivitas Gunung Semeru meningkat mengeluarkan awan panas guguran dan berdampak pada daerah di sekitar gunung setinggi 3.676 meter dari permukaan laut tersebut. Ratusan warga terpaksa harus mengungsi ke berbagai tempat aman untuk menghindari awan panas di gunung api tertinggi di Pulau Jawa itu. Gempa bumi dapat terjadi di mana dan kapan saja, maka dari itu masyarakat dihimbau harus selalu siap dan waspada. BMKG menyarankan masyarakat agar tidak mudah panik dan percaya dengan isu-isu gempa yang tidak benar seperti tsunami. Masyarakat diminta memastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi. Berikut informasi gempa hari ini berdasarkan data gempa yang dihimpun pada laman resmi BMKG pada Rabu 8 Desember 2021. Gempa Lumajang, Jawa Timur. Gempa terjadi di Lumajang, Jawa Timur pukul 7:10 WIB. Gempa berkekuatan magnitudo 3,3 skala Richter. Epicenter gempa berada di titik 9,31 lintang selatan dan 112,92 bujur timur. Pusat gempa berada di 135 km barat daya Lumajang, Jawa Timur dengan kedalaman 10 km. Masyarakat bisa melakukan langkah antisipasi untuk menjaga keselamatan dengan cara melindungi badan dan kepala dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja dan lain-lain. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan dan goncangan, lari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar rumah, hindari dari bangunan yang ada di sekitarnya seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat Anda berpijak, hindari apabila terjadi rekahan tanah. Jika sedang berada di dalam kendaraan, keluarlah turun dan menjauh dari mobil, hindari jika terjadi pergeseran atau kebakaran. Selanjutnya, lakukan tindakan saat berada di luar ruangan. Jika berada di pesisir pantai, jauhilah pantai untuk menghindari adanya bahaya tsunami dan hindari daerah tanah yang labil yang memungkinkan terjadinya longsoran saat berada di area pegunungan. Demikian informasi gempa terkini, semoga bermanfaat, selalu waspada dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dapat terlindungi dari kemungkinan bencana yang ada di sekitar. Ombak besar menghantam kawasan Manado Town Square yang berada dekat laut. Air laut naik disertai angin kencang dan gelombang tinggi membuat air naik ke badan jalan.
Dalam video yang beredar, air laut dengan busa putih menerjang tembok pembatas pantai, membuat mobil yang parkir basah terkena siraman air gelombang. Badan jalan pun penuh dengan air. Peristiwa sekitar pukul 18.00 WITA ini membuat warga panik berusaha menyelamatkan mobil yang terparkir. Mengutip Antara, sebelumnya warga yang bermukim di wilayah pesisir Sulawesi Utara dan Gorontalo telah diingatkan untuk mewaspadai potensi banjir rob. Akibat ketinggian pasang air laut maksimum yang lebih signifikan, potensi terjadinya banjir pesisir atau rob di wilayah surut ini tanggal 6 hingga 9 Desember 2021, kata Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Maritim Birtung Adi Cahyadi. Fase bulan baru yang bersamaan dengan Perige, jarak terdekat bulan ke bumi, dan peringatan gelombang laut berpotensi menyebabkan terjadinya kenaikan ketinggian pasang air laut maksimum yang lebih signifikan. Berdasarkan pantauan dari water level, prediksi pasang surut dan model gelombang laut Ocean Forecast System, banjir pesisir berpotensi terjadi di wilayah pesisir Sulut dan Gorontalo. Di antaranya pesisir utara Sulut, pesisir utara Gorontalo, pesisir Siau, Tagulandang, Birau, pesisir Sangihe, dan pesisir Talaut. Potensi rob ini, kata dia, diperkirakan berlangsung dengan waktu yang berbeda di setiap wilayah. Kondisi ini secara umum dapat mengganggu aktivitas keseharian masyarakat di sekitar pelabuhan dan pesisir seperti aktivitas bongkar muat di pelabuhan, aktivitas di permukiman pesisir, serta perikanan darat, katanya pula. Dia berharap masyarakat selalu waspada dan siaga mengantisipasi dampak dari pasang maksimum air laut, serta memperhatikan informasi cuaca maritim terkini dari BMKG. Masyarakat diharapkan memanfaatkan kanal-kanal informasi BMKG yang tersedia, katanya pula. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan sebagian besar wilayah Indonesia diguyur hujan dengan intensitas lebat serta angin kencang pada Selasa yang dipengaruhi seruakan masa angin dingin dari benua Asia. Dilansir dari laman www.bmkg.go.id di Jakarta, kondisi itu menyebabkan terbentuknya daerah pertemuan angin atau konvergensi yang memanjang dari wilayah Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi, Maluku Utara, hingga ke wilayah Papua Barat. Oleh karena itu, potensi hujan lebat diperkirakan meningkat terutama di wilayah Sumatera bagian selatan, Pulau Jawa, Bali, hingga ke Nusa Tenggara Barat, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi bagian selatan, serta beberapa wilayah di Sulawesi bagian utara, Maluku Utara, Papua Barat, dan wilayah Papua. BMKG juga menyampaikan peringatan dini kepada masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan disertai petir dan angin kencang di wilayah Banten, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi bagian selatan, dan Sulawesi bagian utara. Sejumlah wilayah ibu kota yang diperkirakan diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, di antaranya Serang, Bengkulu, Banjarmasin, Samarinda, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Ternate, Mataram, Kupang, Manokwari, Mamuju, Makassar, Manado, dan Padang. BMKG mengingatkan pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan curah hujan di atas normal hingga Kamis 9 Desember. Sebagian besar wilayah Indonesia telah memasuki periode musim hujan dengan indikasi aktifnya fenomena La Nina pada periode musim hujan ini, maka kewaspadaan terhadap potensi peningkatan curah hujan di atas normal harus lebih ditingkatkan, ujar Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati. Dwi Korita mengatakan hasil analisa terjadi peningkatan aktivitas dinamika atmosfer yang dapat berdampak pada peningkatan potensi cuaca ekstrim secara umum di sebagian besar wilayah Indonesia. Sementara itu, beberapa wilayah yang dilaporkan bercuaca cerah dan berawan, di antaranya Banda Aceh, Gorontalo, Jambi, Surabaya, Kupang, Kendari, dan Palembang. Rata-rata suhu udara di wilayah ibu kota berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan 50 hingga 100%.